Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pasif, podcastnya IMM Visip. Nah, kali ini kembali lagi di host yang kece, saya yaitu Evi Danur Awalia. Dan kali ini kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa, yaitu dari Ibu Dr. Nurrahmah Amini MAG. Nah, selaku Ketua Badan Pimpinan Al-Islam Kemuhamadiyahan. Jadi kali ini Bu, kita bakalan mau ngadain podcast membahas seputar kompri, ujian komprehensif. Nah, jadi ujian kompri ini kan Bu banyak ditakutin mahasiswa. Jadi kelihatannya seperti itu ya. Iya, jadi Bu sebelum saya memulai gitu ya, Fida izin untuk manggil Ibu jangan sebutan Bunda. Jadi biar boleh. lebih dekat gitu ya kan Bu. Nah, kali ini Fida mau nanya nih Bu, sebelum kita mulai pembahasan kita yang terlalu dalam mengenai kompri gitu kan, boleh nggak Fida tahu tentang seputar Ibu gitu kan? Gimana sih Bu kesibukan Ibu apa hari ini? Karena kan kita sama-sama tahu ya, Ibu sebagai ketua gitu kan Bu, sekaligus ibu rumah tangga juga gitu kan. Gimana sih Bu cara Ibu bisa memanage semua aktivitas itu gitu Bu? Oke, terima kasih. Ibu sapa dulu ya. Ya, boleh. Ibu sapa dulu tentunya para pimpinan IMM Komisariat Visipol yang berbahagia. Rasanya Ibu senang sekali hadir di tengah-tengah pimpinan Komisariat Visipol ini, hadir di tengah orang-orang yang hebat yang luar biasa tentunya ya. Ibu berharap seperti itu ya, insya Allah ya semuanya. Pertama sekali memang benar apa yang disampaikan oleh siapa tadi boleh disampaikan? Fida, bahwa Ibu sekarang kan diamanahkan sebagai Ketua Badan Al-Islam dan Kemuhamadiyahan ya. Alhamdulillah kita itu di pimpinan atau di Badan Al-Islam Kemuhamadiyahan itu punya struktur yang luar biasa, ada beberapa divisi gitu. Jadi pengurusnya itu ada sekitar 7 ya, ketua, sekretaris, kemudian ada divisi-divisinya loh, Fida ya. Sama kayak organisasi sama ada organisasi. Divisinya apa saja gitu kan? Ada divisinya untuk pendidikan dan pengajaran ya, tentang AIK. Kemudian ada divisi penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Itu kalau pendidikan dan pengajaran itu ada Pak Dr. Ali Imran Sinaga, itu ketua divisinya. Kemudian kalau ketua divisi penelitian dan pengabdian dan masyarakat itu ada Pak Dr. Junedi. Kemudian ada divisi Kiam ya, kajian intensif Islam Kemuhamadiyahan, itu adalah Bapak Said Ahmad Sarhan MA. Kemudian ada divisi mentoring ya. Divisi mentoring ini ketuanya Bapak Faisal. Kemudian ada divisi kampus Islami ya. Divisi kampus Islami ini langsung diketuai oleh Bapak Mahmud Yunus MAG. Jadi dalam hal ini kita ingin ya bahwa selaku ketua Badan Al-Islam Kemuhamadiyahan bukan hanya sampai di sini saja, aktivitas lain juga ada gitu ya. Di samping kita mengajar sebagai dosen, kemudian kita aktif juga di Aisyah ya, di Aisyah wilayah, yaitu sebagai wakil ketua. Jadi ini kita di Aisyah ini kan ortom ya, tapi Aisyah ortom khusus, termasuk ada IMM, Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah ya, kemudian ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi itu organisasi otonom kita. Jangan lupa ya bahwa organisasi otonom Muhammadiyah itu bukan hanya IMM saja loh, kan gitu ya. Oke. Kemudian kesibukan lainnya sebagai seorang ibu rumah tangga ya biasa kan, kalau sebagai ibu rumah tangga ya apa yang tugasnya kita lakukan juga. Jadi itu kan ada pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan katanya gini, perempuan itu jangan ngurusi dapur saja, tapi perempuan itu bisa mencerahkan dan memajukan. Nah itu kita lihat di dalam Al-Quran,
kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Aisyah ini? Karena ingin perempuan dengan laki-laki itu setara, ya. Artinya harkat dan martabat itu apabila berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, di dalam surat An-Nahl 97 itu Allah mengatakan sama, nggak ada perbedaannya, ya, antara laki-laki dan perempuan. Nah, itulah kita beraktivitas, ya, maksudnya sebagai aktivis, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, kita juga sebagai dosen. Jadi ini untuk memberikan manfaat lah untuk orang banyak. Tentunya seperti itu, ya, sebaik-baiknya manusia itu bisa bermanfaat untuk orang yang lain banyak. atau orang banyak gitu, ya. Baik. Kemudian tadi Ananda Fida ya menanyakan, Bu, ceritain dong tentang masalah kompri, kayaknya ditakutin kan gitu. Nah, kembali lagi kita flashback ke belakang, ya. Jadi ujian kompri ini kenapa ditakuti? Ini kan karena kita harus survei dulu sebenarnya, harus ada benar-benar. monef, ya, evaluasi. Ketakutannya kenapa? Kenapa sampai ketika udah mau dekat sidang meja hijau kemudian baru daftar. Jadi kan rasanya wah gimana nih, ya, penuh dengan ketakutan, begitu banyak yang harus diselesaikan gitu. Nah, kalau kita perhatikan alur pembinaan kampus Islami atau Al-Islam Kemuhammadian itu, ya, semua PTMA itu menginginkan agar kampusnya itu adalah kampus yang Islami. Jadi muncul atmosfer Al-Islam dan Kemuhammadiahan ya di seluruh mahasiswa atau sivitas akademika. Jadi bukan hanya mahasiswa saja, tapi juga kepada karyawannya, dosennya, pimpinannya. Bagaimana kita menciptakan atmosfer Al-Islam dan Kemuhammadiahan. Nah, apa saja alur pembinaan AIK itu yang dilaksanakan oleh Badan Al-Islam dan Kemuhammadiahan? Yang pertama itu Baitul Arqam mahasiswa baru. Nah, kalau kita di Medan ini terkenal dengan istilah QIAM, ya, kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiahan. Jadi ini muncul, ya, awalnya itu pada tahun 2015. Jadi tahun 2015 itu QIAM itu sudah ada di kampus UMSU kita. Walaupun beberapa universitas atau PTMA itu perguruan tinggi Muhammadiyah atau Aisyah, ya, itu sudah dilaksanakan, sudah ada yang melaksanakan 10 tahun sebelumnya, ya. Jadi UMSU ini juga tidak terlalu tertinggal, tapi di tengah-tengah lah gitu, ya. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka pembinaan ruh Al-Islam dan Kemuhammadiyahannya. Kemudian dilanjutkan lagi, begitu hebatnya, ya, UMSU ini untuk pembinaan Islamnya kan ada DAD tuh. Iya. Darul Arqam di IMM ada DAD, ya, ada DAD kan itu. kader, ya. Berarti kan sudah ada pengkaderan, ya, untuk tingkat mahasiswa. Kalau tahun 2015 pada saat itu kan masih banyak itu OKP, organisasi-organisasi lain, ya kan, bukan hanya IMM. Sekarang IMM enak nih, cuma IMM sendiri kan nggak ada tandingannya gitu loh, maksudnya dengan organisasi mahasiswa lainnya, gitu, ya. Kalau tahun 2015 kita masih menemukan hal seperti itu, sehingga tarik menarik. Kalau udah tarik menarik ini kan agak susah, kemudian muncullah demo-demo lah dulu, ya kan, pernah dengar ceritanya kali, ya, kalau flashback demo, kemudian ya lebih banyak yang sangar, rambutnya yang panjang-panjang dan lain-lain sebagainya, tingkah polanya itu seperti kayak OKP yang ingin terus membuat kerusuhan lah, istilahnya seperti itu. Tapi ini kan ditertibkan dengan adanya salah satunya kegiatan-kegiatan QIAM ini. Nah, selain DAD, kemudian kita kan ada mentoring. Nah, kenapa muncul mentoring? Nah, kita flashback ke situ, ya. Setiap pelatihan, setiap yang namanya Baitul Arqam, ini kan ada RTL. Kalau DAD ada nggak RTL-nya? Ada, Bu, itu rencana namanya, tindak lanjut, ya. Namanya follow up-nya, selesai DAD-nya follow up, gitu. Nah, itu ada rencana tindak lanjut. Nah, RTL ini, rencana tindak lanjut ini, ya, itu dilakukan, ada kaedahnya, ada bukunya, ada buku tuntunan pedomannya untuk melakukan mentoring, ya. Nah, kemudian setelah dilakukan mentoring, ada lagi nanti pembinaannya itu ujian kompetensi AIK. Nah, ini tadi yang ditakuti oleh para mahasiswa. Ya, ditakuti oleh para mahasiswa. Tetapi nanti kita bisa lihat, ya, kalau survei dan evaluasinya itu bagaimana. Nah, jadi BIM itu sudah membuat alur, ya, bagaimana caranya selesai di semester 4 itu boleh langsung ikut, ya, ikut kompri gitu, nggak usah nunggu sampai semester 8 atau 9 di situ mau sidang ujian baru mau ikut kompri.
Jadi tidak ada satupun personil atau pimpinan Badan Al-Islam Muhammadiyah itu menyarankan kamu ikut ujian kompre kalau udah selesai judul ya, atau skripsi atau proposal skripsi. Itu nggak ada. Hal ini muncul ke permukaan gitu, ditakuti. Kenapa? Karena dia sudah deadline waktu sudah mau selesai, kemudian skripsi mau ujian mau cepat kan. Sekarang ini mau serba instan aja semuanya, pengen cepat-cepat, pengen dimudahkan kan begitu. Biasalah, kita pun sebagai orang tua ya, siapa sih yang nggak kepengen anak mahasiswanya itu cepat selesai dan seterusnya gitu. Jadi ada beberapa ukuran juga gitu loh. Kenapa mereka ini merasa bahwasanya sulit dan seterusnya? Kan kami udah kiam katanya. Kan kami sudah mentoring, AIK juga dapat pelajarnya, kok di kompri kami kok ditanya lagi gitu. Nah, saat sekarang ini di tahun 2016 kompri kita kan ada SKPI ya, ada SKPI yaitu surat keterangan pendamping ijazah kan seperti itu. Jadi ada beberapa tawaran dari Badan Al-Islam Muhammadiyahan. Sejak kita mengalami COVID ya, tahun 2019, COVID, kemudian 2 tahun baru inilah kita tatap muka lagi. Nah itu kan kalau kita daring-daring kemarin itu hasilnya kan juga tidak tidak memuaskan. Tapi itu tidak masalah gitu. Tentunya kita ada kompensasi lah untuk mahasiswa, kita berikan mereka kemudahan. Jadi kita sudah bincang-bincang kan untuk mereka mentoring kan sulit. Akhirnya kita ambil untuk angkatan 2019 yang COVID kemarin ada pilihannya gitu loh. Tapi ini kan masih dalam tataran belum keluar surat keputusan, tapi di BIM sendiri untuk tahun 2019 mahasiswanya kita mudahkan. Mudahnya bagaimana? Kalau dia sudah lulus mentoring, maka dia tidak ikut kompri. Nah, dia lulus gitu ya, kalau dia sudah lulus gitu ya, lulus di mentoringnya. Nah, dia boleh nggak mentoring, tapi dia lulus kompri. Itu untuk angkatan 19 sampai angkatan 20. Ya, berarti kan 20-21 kan itu. Yang 22 ini lain lagi lah kebijakannya. Ya, kita melihat itu supaya apa? Supaya jangan numpuk. Nah, seperti itu. Nah, terkadang masalah-masalah ketakutan ini kan kita lihat siapa yang menyampaikannya ketakutan ini. Saya pikir kalau mahasiswa IMM ya kan merasa udah bisa, udah ini, apalagi dia kok instruktur ya dia kan. Nggak ada masalah yang ini ketakutan gitu. lagi. Dan itu juga kita lihat hanya beberapa orangที่menyampaikan, maka ini tersebar bahwasanya momok sekali dan seterusnya. Mungkin anak-anak milenial yang sedang mau menyelesaikan meja hijaunya mungkin nggak ada kata-kata seperti ini, lancar kaji karena diulang, itu sama dia nggak penting. Kenapa? Terkadang kan mungkin faktor di rumah juga nggak ada penguatan dari keluarga gitu. Tapi kalau dia penguatan dari keluarga itu insya Allah gitu. Karena kita masing-masing kemari ini kan yang kuliah di sini juga berbeda-beda ya, motif latar belakangnya gitu. Sehingga kita carilah setelah kita monep dan evaluasi, kita cari bagaimana gitu. Kemudian masalah tumpang tindih misalnya, kenapa kami waktu ketika kiam itu diperkenalkan misalnya ya, diperkenalkan apa gitu, misalnya diperkenalkan tentang ibadah praktis, itu kan hanya 1 jam. 1 jam itu kan nggak selesai ya, artinya hanya baru pengenalan, mereka masuk kampus musuh, begini loh tata cara kita beribadah sholat gitu ya, kemudian begini loh tentang adab mahasiswa, karena kita kan ada materi akhlak atau yang disebut juga dengan The 9 Golden Habits, 9 kebiasaan emas, itu kita lakukan. Nah, jadi materi-materi ini kan kadang-kadang ada yang bertanya gini, mereka udah ikut kiam, udah dapat materinya, tapi mahasiswanya nggak sholat juga kan gitu ya, nggak sholat, sementara mereka sudah ini. Jangankan kita di rumahnya aja mungkin orang tuanya mengingatkan dia bisa nggak mau gitu, konon lagi kita. Tapi mudah-mudahan kita nggak usah melihat ke sananya gitu, tapi kita teruslah melakukan dakwah, mengingatkan, jangan pernah bosan untuk mengingatkan gitu. Jadi kan memang betul lingkungan di keluarga, lingkungan di kampus dan lingkungan seterusnya, kalau kita memang betul-betul menyadari itu, insya Allah gitu. Cuma kan kita hitunglah berapa persen yang seperti itu gitu. Jangan gara-gara kedapatan mungkin ada 8 atau 10 yang misalnya tidak sholat ketika mau sidang ujian, terus kita ngambil kebijakan seperti itu gitu ya. Jadi kita mahasiswa baru ini kan ribuan orangnya,
jumlahnya. Jadi kalau ada yang error mungkin sekitar segitu dari 0 sampai 100 gitu ya, kayaknya nggak ini kali gitu. Iya. Kecuali kalau yang error tuh sampai 2000 gitu, berarti kan nggak berhasil. Capek ya Bu ya. nggak boleh capek untuk dakwah, kita nggak boleh capek Iya. karena itu adalah Satu tugas kewajiban. kita, satu kewajiban bagi umat muslim ya kan. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kita itu kan adalah ada segolongan yang mengajak kita untuk berbuat baik, yang meninggalkan perbuatan yang dilarang ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pilihan, orang yang benar-benar menang dalam hal itu. Jadi ini dia. Jadi kan Bu mengingat salah satu kompri ini kan salah satu SKPI untuk kita mengikuti wisuda juga kan Bu. Nah, kenapa harus kompri jadi salah satu untuk syarat kita untuk mengikuti wisuda Bu gitu? Iya. Kenapa? Karena di kompri itu kan ada SKPI di dalamnya. Dan tadi kan saya sudah katakan bahwa kompri ini, ujian kompetensi ini adalah salah satu alur ya, salah satu alur pembinaan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Kita kan ujian saja di S2 pun ada juga ujian kompetensinya, ditanya kembali kan kayak begitu gitu untuk penetapannya. Tapi mungkin kontennya supaya tidak membosankan dan tidak tumpang tindih, mungkin kita kurangin gitulah. Kita mengambil kebijakan untuk mengurangin hal-hal yang sifatnya tidak perlulah dipertanyakan, tidak urgen gitu loh. Nah itu jadi kita sudah melihat kemudian mengevaluasi itu gitu supaya tidak timbul kebosanan seperti itu. Nah terus Bunda mengingat kompri ini tadi kan Bunda ada senggol sedikit, ada kayak perubahan gitu ya Bunda ya untuk angkatan 2019. Bahwasanya kalau mereka sudah lulus mentoring gitu mereka bakal dibebasi kompri gitu ya Bu. Iya. Jadi kalau mereka sudah lulus mentoring, mereka kita bebaskan ke ujian komprinya gitu ya. Karena kan di mentoring nanti ada terselip apa namanya ya, SKPI-nya juga gitu. Nanti mungkin tahun 2022 dan 2023 kita atur kembali sesuai dengan kebijakan pimpinan seperti itu. Jadi inilah sebenarnya ya permasalahan yang muncul itu, kenapa kejenuhan? Karena kan memang mahasiswa kita ini kan tadi serba instan, pengennya seperti itu gitu kan. Tapi kalau instan kali pun kita lepas, nilai-nilai ruh al-Islam dan kemuhammadiyahannya kita tidak tanamkan, terus mereka mau kemana gitu. Apalagi misalnya mereka kita itu sangat sangat terbuka gitu. Misalnya dia nggak bisa baca Quran ya, kemudian dia mentoring. Bagi yang benar-benar sungguh-sungguh itu bisa selesai dia Iqra 6-nya, bahkan bisa dia baca Quran. Tapi bagaimana dengan yang tidak bisa misalnya? Yang tidak bisa itu kita latih terus sampai dia bisa gitu. Jangan sampai, apalagi laki-laki nih ada adik yang mahasiswa kita yang laki-laki nih ya, kan jadi pimpinan tuh dalam keluarga. Diharapkan nanti jadi imam gitu ya. Paling tidak bisa imam untuk istri dan anak-anaknya gitu. Makanya dia harus wajib bisa baca Quran gitu. Dan harus bisa sholat juga ya Bu ya. Iya, kalau udah bisa baca Quran, dia bisa sholat, dia tahu, paham apa yang dia baca, mengerti artinya gitu ya. Itu kan kalau kita yang punya kesadaran, tapi kan nggak sama Ibu bilang. Nggak semua orang seperti itu. Ada yang aktivitasnya luar biasa, contoh Agus Sani yang mahasiswa kita yang bidik misi yang sekarang ini. Agus Salim Bu. Ya Agus Salim, ada Agus Salim. Agus Salim itu kan pernah jadi co-instruktur juga. Oh iya pernah. Dan dia lempang-lempang aja bagus, nggak ada merasa tumpang tindih, dia dites ya Pak. Alhamdulillah gitu. Jadi memang untuk menghadapi manusia yang banyak ini, mahasiswa yang banyak ini kan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan ya. Ada yang bagus memang dari sononya udah bagus kian gitu loh. Nah kita pun kalau mahasiswanya ada yang tamatan pesantren dan bisa dia baca Quran dan ini, kita nggak perlu tes lagi dia gitu loh. Karena dia sudah bisa baca Quran. Itu makanya ketika kita acara Qiyam itu kan ada evaluasi ya, ada penilaian gitu loh. Si Anu nih misalnya dia bisa lancar baca Qurannya, nah ini dia terbata-bata, nah ini nggak bisa sama sekali. Dan itu kan kita kita tabulasi lah gitu ya, siapa yang bisa, siapa yang tidak bisa, dan siapa yang terbatas, dan itu kita monitor terus gitu. Nah terus Bu, kira-kira ketetapan itu kapan ya Bu bakalan ditetapkan? Karena kan banyak yang mahasiswa nih kan Bu, yang sebagian juga udah pada mau mempersiapkan untuk kompringnya gitu kan Bu. Iya.
Jadi kalau mahasiswa kita yang belum mentoring ya nanti menghadapi ujian kompri kan begitu. Kalau ketentuan itu ya itu kebijakan pimpinan. Kita sudah bawa ke rapat di BIM, sudah mencari alternatif karena semua kan perlu dievaluasi ya. Kemudian kita perlu mencari format-format baru gitu loh. Dalam arti bukan memudah-mudahkan, tetapi alurnya yang kita lihat gitu, kita ikuti. Ada beberapa hal yang di rapat BIM itu mengurangi misalnya konten isi daripada kompri tersebut gitu. Apa yang mau kita kurangin materinya, sehingga ada pilihan kan gitu. Kalau udah mentoring dia tidak lagi kompri. Kalau dia kompri ya boleh silakan ya, tapi kalau dia nggak mentoring gitu loh, silakan dia ikut kompri. Jadi kebalikannya seperti itu untuk 2019 sampai 2021 ya, 2021. Jadi kita nunggu dari kebijakan pimpinan gitu loh. Berarti belum ditetapkan lah ya Bu. Belum ditetapkan. Tapi jangan pula nanti ini keputusan Bu Rama udah bilang seperti ini. Ya, jadi teman-teman belum ditetapkan ya teman-teman. Karena kita harus nunggu keputusan pimpinan. Jadi modelnya sudah ada. Bahkan kita sudah menyiapkan itu. Misalnya kan mahasiswa kita sakit atau sedang di luar kota misalnya ya. Kita udah menyiapkan apa itu namanya ya? Bentuk dokumen film apa namanya ya? Dokumenter ya? Bukan, kita siapkan untuk video ya. Jadi dia praktek itu di video kan, tapi semua dari depan belakang cara duduk sholat. Jadi kalau seandainya nanti dia kirim videonya, kemudian kita lihat ternyata belum pas ya nggak lulus kan kayak gitu. Jadi ada kemudahan alternatif lain yang kita buat. Itu kan memudahkan bagi yang mahasiswa yang sedang di luar kota atau sedang sakit atau sedang bertugas ya. Mungkin kan mahasiswa kita kan ada yang bertugas kadang-kadang dari kantor gitu ditugaskan. Itu banyak yang seperti itu mengirim video gitu. Bu, apakah yang mengirim seperti itu lulus semua? Ya belum tentu diikuti lah alurnya ya kan gitu. Kalau seandainya bentuk dia, cara dia mengangkat tangan takbirnya nggak pas, kemudian rukunya pun gimana nggak pas gitu ya. Ya tentunya kan pengulangan lagi seperti itu. Tapi dia pilihan gitu, pilihan dalam artian apakah dia milih mentoring saja ataukah dia memilih kompri atau mengirim video pembelajaran. Jadi udah kita buka seperti itu dalam rangka memudahkan gitu. Kalau mahasiswa ini kan apa namanya ya, yang baik juga banyak gitu loh ya. yang baik, yang bagus mengikuti alur tuh banyak gitu loh. Tapi ada juga yang tidak sesuai dengan harapan ya. Maka kita ingin bangun bagaimana profil mahasiswa UNSU itu ya benar-benar unggul, cerdas, terpercaya. Kalau Ibu berharapnya seperti itu gitu. Supaya nampak lah nuansa Al-Islam Kemuhamadian. Biar nampak juga bukan kok dia selesai tamat, oh ini ya. Jadi dia ingat gitu kan. Kalaupun dia misalnya paling tidak dia tidak membenci lah organisasi Muhammadiyah dan dia tahu bahwa Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi, jadi bukan sebuah aliran atau aliran sesat ya. Seperti itu kan banyak kadang-kadang yang nggak tahu kan, ditanya apa itu Muhammadiyah, aliran ya Bu ya, aliran baru katanya gitu. Kadang-kadang ada lagi yang ditanya agama baru. Iya seperti itu. Jadi kita melihatlah plus minusnya ya. Jadi perlu memang monitoring, evaluasi, merubah, nggak ada salahnya gitu loh. Jadi kami pun di BIM itu udah siap untuk itu semua dalam rangka ya mahasiswanya itu bukan dimudah-mudahkan, tapi ada dalam tanda petik supaya mereka itu paham ya dengan situasi bagaimana percepatan penyelesaian itu betul-betul diambil lah kuatannya. Jangan nanti udah seperti ini tapi nggak diambil juga. Nah kira-kira menurut Mbak Ananda Firda gimana itu coba? Udah ada kayak gini tapi masih juga tidak gitu. Masih juga tidak ingin menyelesaikan cepat atau masih merasa gimana gitu. Kira-kira bagaimana? Ini tantangan ya buat kita semua ya. Mungkin adik-adik IMM juga bisa mengawasi ya, ikut bersama-sama gitu. Udah ada loh pilihan-pilihan, kok nggak mau. Nah ini kalau kayak gini yang salah siapa lagi gitu loh. Yang disalahkan kita nggak boleh saling menyalahkan, tetapi kita saling fastabiqul khairat lah ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya, seperti itu. Ya, jadi Bunda mengikuti, kebetulan Fida juga udah semester 7 kan Bunda ya. Mengikuti
keluh kesahnya teman gitu kan Iya, bunda, teman-teman gitu kan, yang mereka ketakutin di kompre itu bunda, kayak yang ditanyakan seputar yang kayak tadi yang bunda bilang kan nggak semua latar belakangnya itu sama Iya, gitu kan ya bunda iya. ya. Jadi kayak ditanya seputar, aduh aku bingung nih, soalnya gini, apa soal jenazahnya gini ini gitu, aku takut nih ditanya gini nanti gak lulus keluar lagi gitu kan. Nah itu pun jadi kayak ditakut-takuti gitu bunda, kayak Iya. oh ini kamu kalau nggak bisa nyoba lagi, harus nyoba tahun depan gitu. Itu sebenarnya kayak mana tuh bunda? Oh, nyobanya nggak tahun depan loh. Kalau seandainya dia misalnya nggak bisa nih, kan kita arahkan. Saya pikir kalau penguji-pengujinya itu nggak ada gitu yang maksudnya kamu nggak lulus ya sama tahun depan, nggak ada. Semuanya itu kalau seandainya nggak bagus dibenerin. Termasuk takbirnya nggak pas gitu, misalnya meletakkan, misalnya tangannya diletakkan di perut, padahal kan kata Rasulullah, angkat tanganmu letaklah di atas dada, tapi diletakkannya di perut gitu misalnya. Kan kita bilang, nak naikkan sedikit ya, dibiasakan. Itu kan faktor kebiasaan. Itu salah satu contoh kan diarahkan. Iya. Nggak ada yang bilang nih kamu nggak lulus ya, tiba-tiba kamu nggak lulus ya tahun depan, nggak ada. Jadi dalam alur ikut ujian kompri itu, kalau kita nggak lulus hari ini kita tahu, itu nanti diberitahu. Ternyata mahasiswa ini nggak lulusnya misalnya di bacaan sholat jenazah misalnya, nanti dia ngulang itu apa yang diulang, ya itu aja bacaan sholat jenazahnya aja, itu kan sudah dimudahkan. Jadi kalau dia ganti sama penguji lain, itu nggak ditanya lagi dari awal suruh baca Quran sampai habis, itu enggak, Berarti hanya dia itu aja. Jadi dia datang datang dia ujian, nah kita bilang kan ada rekapannya. Iya. Rekapannya nggak boleh hilang, itu bundel dokumennya itu ada sama kita semua. Ananda, ini kamu kan ngulang, iya. Yang nggak lulus tuh udah tahu, udah bu. Kadang-kadang dia rajin dia lihat, tapi kadang-kadang ada yang lupa, udah nggak melihat, kemudian dia nggak tahu di mana tempat ininya. Jadi kita bilang, ini loh yang nggak lulus itu di sininya bacaan sholat kamu tuh untuk jenazah, mulai dari takbir kedua, ketiga, keempat tuh belum hafal. Nah ini nih, iya bu, tapi saya nggak siap. Kenapa tadi nggak dilihat ketika pengumuman? Kenapa nggak dilihat dong supaya tahu di mana letak nggak lulusnya, kamu persiapan. Begitu ujian itu saja yang diuji, jadi nggak ngulang-ngulang lagi dari depan. Nah kadang-kadang mahasiswa ini menyampaikan sama kawan-kawannya, iya, dia bilang begini, wih kamu nggak lulus ya, makin sulit. Nah itu kita kedengaran juga. Iya, benar, Jadi benar. bagaimana caranya kita menyampaikan yang kebenaran itu supaya sampai kepada orang-orang yang terbuka hatinya gitu loh. Jadi kalau udah seperti ini kan kan nggak perlu dianggap momok kalau seperti ini. Itu kan sudah hal biasa dan sudah merupakan rutinitas ya. Kalau sholat wajib itu kan rutinitas kita gitu loh. Kemudian sholat jenazah itu kan untuk pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita sebagai seorang anak ya, ketika sekurang-kurangnya ketika orang tua kita meninggal, jika orang tua kita meninggal, kita bisa ikut menyelenggarakan fardu kifayahnya, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan ya gitu. Kalau bagian laki-laki langsung jadi imamnya dan bisa mengantar ke kuburan, kan begitu. Kan yang diajarkan itu luar biasa untuk dirinya ya. Jadi kalau seandainya Pak, Ibu selalu bilang gini sama mahasiswa, saya bilang gini sama mahasiswa yang sedang ujian tuh, nah, alhamdulillah kamu sudah bisa bacaan sholat jenazah, Ibu bilang gitu kan. Ini untuk kamu, bukan untuk Ibu. Artinya sayangilah kedua orang tuamu. Kita bukan mengharap orang tua kita itu meninggal secepat atau gimana, itu urusan Allah, rahasia Allah itu tentang kematian. Tetapi ketika mereka meninggal, kitalah sebagai anak yang harus bisa ya menyelenggarakan fardu kifayah orang tua kita. Orang tua kita kalau masih sehat-sehat itu nggak ada itu yang mau nggak ada yang mau dimandikan, itu nggak mau kalau dia masih sehat. Benar. Ya kan? Kemudian kan nggak ada hak kita sebagai anak itu, karena kita udah capek ngurus orang tua sedang sakit, kita marah-marah sama dia. Nggak ada tuh hak kita sebagai anak untuk memarah-marah orang tua. Tapi sayangilah kedua orang tua. Biasanya kalau ibu sedang ngebimbing mahasiswa sedang ujian kompri, rata-rata nangis, menyesal. Jadi ibu bilang sama mahasiswanya, nanti kamu pulang dari sini peluk orang tua kamu, ya minta maaf. Ya nanti kalau tanya orang tua kenapa minta maaf, nggak apa-apa. Yang jelas minta maaf saja. Kemudian katakan kepada orang tua kamu, bisikan, kamu lulus ujian kompri, udah bisa
bacaan sholat penyelenggaraan jenazah. Kira-kira orang tua seneng nggak gitu? Seneng banget. Jadi ibu selalu seperti itu. Karena itu salah satu juga keinginan orang tua. Karena dia pengen anaknya jadi, gitu. Anak, saya bilang gini, mahasiswa yang lulus dari UNSU itu berbeda dengan mahasiswa yang lulus di universitas yang lain. Salah satunya kamu bisa dekat sama orang tua. Jadi anak yang soleh dan soleha yang bisa menyelenggarakan fardu kifayahnya dengan baik, dengan benar ya, sesuai dengan sunnah Al-Quran dan sunnah, selama kamu masih bisa menyelamatkan mereka. Iya benar itu. Karena kalau dilihat-lihat juga kan Bu, itu juga yang diajarkan, yang dituntun juga sebelum kita menuju ke BIM juga untuk mengikuti ujian kompri, kan kita juga ada pelajaran Muhammadiyah juga ya Bu ya, pelajaran agama juga nya di semester 2 ya kalau nggak salah itu ya Bu ya. Nah itu juga situ kan pasti diajari juga gitu. Jadi kan nihil kalau misalnya mereka ketakutan untuk ujian kompri gitu kan Bu ya. Jadi kita itu tadi kan, kita kan sekarang sedang menyebarkan angket ini ya, sedang menyebarkan angket gitu ya. Ternyata setelah Ibu lihat di tahun 2015, 2016, 2017 itu udah banyak yang mengikuti kompri itu gitu loh. Kalau seandainya ada hal-hal yang tidak baik, itu biasalah. Di mana ada Nabi Muhammad kan situ ada. Iya. Kadang berita yang bagus aja malah di apa ya namanya ya? Di apa Bu, kayak dihilangkan gitu, malah dimanipulasi, manipulatif gitu. Tapi itulah, kita memang harus sabar gitu. Dan Ibu juga berharap kepada anak-anak semua yang di PKIMM itu, marilah kita berpastabikul khairat ya, artinya mensiarkan kepada teman-temannya dan kepada adik-adiknya ya bisalah menyeimbangkan berita-berita itu gitu. Dan kita juga berharap ini bukan hanya kepada mahasiswa saja saling mengingatkan, tapi juga terutama dosen-dosen dosen bimbingan ya, dosen pendamping atau penasihat akademik ya. Sebenarnya kalau seandainya kita punya visi dan misi yang sama, saling menguatkan, insya Allah ruh al-Islam dan kemuhammadiyahan ini akan muncul di UNSU ini, sehingga kampus kita benar-benar Islami ya. Jadi mahasiswanya juga unggul sudah terpercaya, kemudian dosen-dosennya juga menunjukkan role model yang baik kepada mahasiswanya, pimpinannya juga seperti itu. Coba kita sholat berjamaah misalnya, di sana ada anak IMM-nya ya di masjid itu, kemudian ada dosen-dosennya, termasuk ada prodinya, pimpinan fakultasnya, ada semua misalnya di situ. Ini kan luar biasa. Kalau kita sudah dekat dengan seperti Denan Golden Habits ya, dekat dengan Al-Quran, memulai segala sesuatunya itu niatnya diluruskan ya, insya Allah kan nggak ada yang sulit sih kalau menurut Ibu. Tapi kalau seandainya lebih banyak yang merasa ini sebagai momok, merasa sebagai ini terus ini ditiadakan, kira-kira nanti kalian anak-anak Ibu bisa mengevaluasinya apa jadi terjadi jika ini ditiadakan nilai-nilai keislaman ini gitu loh kira-kira. Jadi Bunda nggak bener lah ya Bunda ya, berita-berita yang berseliweran itu yang bilang bahwasannya kalau udah nyoba kompri gagal harus ulang di tahun depan gitu. Itu jauh banget gitu ya. Iya, nggak ada itu. Alurnya nggak ada. Jadi itu berita yang tidak benar. Makanya Ibu berharap kepada adik-adik semua yang ada di IMM ini ya, mari sama-sama berita yang benar itu kita sampaikan dengan benar, jangan ditakut-takuti. Saya yakin lah kalau adik-adik aktivis IMM ini tidak adalah seperti itu, karena dia akan menjadi role model juga bagi mahasiswa lain ya, menjadi contoh teladan gitu. Jadi mari sama-sama ya kita sampaikan yang benar itu ya secara benar, itu saja. Nah terus Bunda, ujian kompri ini Bunda biasanya secara hanya lisan doang atau ada tulisannya juga gitu Bunda, atau dua-duanya gitu dikerjakan saat ujian kompri nanti? Kalau ujian kompri itu hanya ujian lisan, tulisan tidak ada. Dan praktek lah ya, praktek mereka bagaimana penyelenggaraan sholat jenazah, sholat wajib. Kan jangan sampai ditanyakan sholat jenazah berapa takbirnya 4, rukuknya berapa 4 Bu, kan payah juga kita. Padahal kan sholat jenazah itu kan udah diajarkan takbirnya 4, nggak ada ruku kan begitu. Jadi kadang-kadang itu tadi kalau dia memang nggak pernah memang seperti itu. Tapi kalau seandainya dia udah pernah ikut mensolatkan, dia jawabnya 4 lah Bu, mana ada rukuknya. Itu kan menunjukkan bahwa dia itu sudah mantap sekali gitu loh dalam jawabannya. Oh berarti nggak ada rukuknya. Kadang-kadang dosen kan nanya, emang ada rukuknya sholat jenazah? Suka. Tuh dia bilang apa? Ada Bu ininya. Terakhir dia bilang, nggak ada lah Bu katanya. Jadi kita sekedar iseng-iseng nanya gitu ya sama mereka supaya jangan tegang kali gitu, jangan kelihatannya
apa namanya, suasananya itu begitu apa ya, mencekam seperti yang mereka rasakan. Sebenarnya gini, kata Allah kan, kalau kita dekat dengan beliau dengan sangkaan yang baik, insya Allah akan melahirkan suatu sangkaan yang baik pula. Jadi kalau seandainya mahasiswa itu sebenarnya kalau lurus niatnya dan punya prasangka yang baik, Allah mendengarkannya, insya Allah gitu loh, nggak ada yang sulit lagi. Inilah tugas daripada kita para aktivis, kemudian para pimpinan-pimpinan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran ya. Nah, jadi Bu, terakhir nih ya Bu ya, pertanyaan terakhir mengenai tentang kompri. Kalau kita lihat-lihat kan Bu ya, kompri ini salah satu hal yang baik untuk kita tadi ya, untuk kita pribadi kita juga, untuk orang lain juga gitu kan Bu. Nah, kalau misalnya perihal untuk yang setelah menyelesaikan atau yang ingin mau mendaftarkan, nah gitu kan Bu, yang ingin mendaftarkan gitu kan Bu, kemarin itu kan kok bilang ada isu-isu juga nih kan Bu, yang mengingat tadi kata Ibu kalau misalnya udah semester 4 dan mulai semester 5 udah bisa gitu kan Bu, karena kan yang kayak Ibu bilang tadi, beribu mahasiswa di UMSU ini nggak semuanya yang mau cepat menyelesaikannya sesuai harapan kita gitu kan Bu. Nah, bagaimana kalau misalnya ketika teman-teman yang masih semester 5 gitu kan Bu ya, mereka pengen mengajukan dengan cepat gitu kan Bu, itu bisa didahulukan atau harus mendahulukan kakak-kakaknya dulu gitu Bu? Kita bisa mendahulukan, apalagi misalnya kalau dia sudah kejadian yang belakangan ini kan kita nggak perlu contoh ya, artinya begini, di situ dia mau sidang, di situ ini kan kita tanya, Dek kenapa baru sekarang di ini? Iya biar ini aja Bu, biar lulus aja, karena kan ada peri kemanusiaan supaya diluluskan. Itu jawabannya seperti itu ya. Adik-adik itu kenapa udah semester sekian baru ini? Gini Bu, kami makanya buat seperti ini supaya sekali jalan aja semuanya. Saya bilang justru sekali jalan itulah membuat kamu pening, membuat kamu sendiri yang mempersulit dirimu ya. Ibu sampaikan seperti itu. Terakhir dia bilang, iya Bu supaya lulus gitu loh Bu, katanya. Kenapa seperti itu? Saya bilang ada juga loh yang nggak lulus, ada Bu katanya pula. Jadi dia nganggap itu nggak penting gitu loh, hanya candaan. Ya tapi itu kan nggak semua seperti itu. Temuan-temuan seperti itu banyak gitu. Terus Bu, ini sebenarnya agak sensitif. Oh ya tadi mengenai alurnya gimana cara ininya gitu. Seperti biasa kalau kita mendaftar itu langsung kita lihat apa ya? Jadwal ya Bu ya? Bukan jadwal, apa bloknya BIM ya? Bloknya BIM, kemudian nanti di sana diarahkan bagaimana cara mendaftar, kemudian berkas-berkas apa saja yang disiapkan. Gitu ya. Bu. Nah, itu Bu kalau kira-kira untuk yang mendaftar itu Bu emang harus ketika BIM membuka pendaftaran atau gimana gitu Bu? BIM itu tidak pernah untuk dibuka terus. Dibuka terus. Iya. Terus kalau seandainya sudah mendaftar, kita tidak mendahulukan yang kakak-kakaknya dulu atau adik-adiknya dulu, tapi sesuai pendaftaran yang siapa duluan. Kecuali ada ada kasus misalnya dia sudah di ACC, hari ini dia mau ujian misalnya kan, maka 2 hari sebelumnya itu kita prioritaskan dulu dianya gitu. Maka yang lain itu ini bukan berarti lambat, karena kan pegawai di BIM ini kan ada 7 orang. Sementara mengurusi semua fakultas, universitas. Kalau fakultas itu ada 5 aja karyawannya, selesai kan? Tapi kita kan seluruh fakultas yang ada di UMSU ini S1-nya itu ya diurus oleh ada 7 gitu karyawan atau tata usaha yang ada di BIM gitu loh. Kita ingin mempercepat. Dulu alurnya itu seminggu 2 kali ujian kompri, tapi kita tingkatkan menjadi 3 kali, main 2 kali tuh pagi siang kita ini kan, jadi bisa dalam seminggu itu 6 kali gitu. Padahal kan SOP-nya tidak seperti itu gitu. Akhirnya kita melanggar SOP, kenapa? Karena banyaknya yang mau ujian kompri di saat mau dekat sidang gitu. Tapi kalau sekarang kan udah sepi, artinya bukan sepi sekali, tidak, masih bisa terjangkau gitu untuk ujiannya 3 kali seminggu tanpa harus 2 kali 1 hari, tidak pagi dan sesi siang gitu, enggak gitu. Itu kalau SOP-nya dijalankan, insya Allah sampai kapanpun bisa terjalan seperti itu. Jadi kita memang benar-benar siap gitu. Nah, BIM itu sudah membuat alur dulu ya, di semester 5 boleh gitu. Bahkan kita sudah buat kayak template itu di setiap fakultas sudah kita letakkan gitu. Tapi itu tadi
mungkin merasa tidak nantilah gitu, sehingga template-nya itu pun kadang rusak, jatuh, kena angin dan seterusnya. Kita sudah buat di semua fakultas, di sudut pojok-pojok itu sudah kita lakukan informasi-informasi itu, termasuk di webnya BIM dan seterusnya. Cuma ini kan harus kerja keras. Saya pikir bukan hanya sekedar BIM saja, tapi semua pimpinan fakultas juga ya saling hayo-menghayo gitu. Karena Ibu tahu bahwa mahasiswa ini kan pengennya cepat selesai tamat 3,5 tahun, tapi berapa persen kayak 3,5 tahun yang tamatnya sesuai dengan itu. Kadang yang aktivis ini kadang-kadang terlalu terlena, dia lama dia jadinya selesai, itu banyak ya kan aktivis ini. Kemudian ada yang memang sengaja memang mau lama gitu, lama-lama tahap yang ditunggu nggak tahu gitu kan, kejar apa gitu nggak tahu. Tapi ada yang kejar tayang bisa 3,5 tahun selesai gitu. Ya seperti oke. Nah, terus Bu, ini tadi saya bilang terakhir ya, padahal kok masih banyak ya gitu ya. Jadi Bu, Vida mau nanya nih Bu, kalau kita seputar mentoring gitu kan Bu, nah selesai kita mentoring itu kan bakal dapat sertifikat gitu kan Bu ya. Nah kemudian setelah itu kita bisa langsung ngajukan kompri gitu ya Bu ya, dengan berkas dokumennya itu salah satu sertifikat yang menyatakan lulus mentoring lah ya kan Bu ya. Jadi sebelum masa COVID itu berlaku seperti itu ya kan. Sejak COVID-19 20 ini kita kan nggak mungkin dalam kondisi saat itu kita nggak boleh ke kampus, mentoringnya bagaimana kan itu. Kalaupun ada mentoring misalnya via Zoom terkadang atau video call misalnya, terkadang mahasiswa ini di saat-saat COVID itu banyak pula yang kerja, cari job dia ya kan, banyak kerja, banyak macam-macam lah. Jadi itu kan problematika mahasiswa kita yang ujung-ujungnya itulah akhirnya meledak seperti ini. Jadi sebenarnya kalau di fakultas ngurusi mahasiswa fakultas aja kayaknya lebih mudah ya gitu. Ini ngurusi semua fakultas gitu ya. Yang diurusi BIM kan bukan hanya kompri, bukan hanya ini, tapi kan baik kurikulumnya, apalagi sekarang kurikulum harus berbasis OB dan seterusnya. Terus terkait dengan penelitiannya, ada nggak penelitian yang berkaitan dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kemudian terkait juga dengan Baitul Arqam nanti untuk karyawan, Baitul Arqam untuk dosen gitu. Kalau kita ini sebagai pelaksana saja, tapi itu yang menentukan pimpinan seperti itu. Nah terus Bu, terakhir ini mau tanya nih Bu, perihal sertifikat dari kompri kan Bun, itu kira-kira Bun kedepannya bisa kita gunakan untuk apa aja gitu Bun? Misalnya yang kita ketahui kan kalau mahasiswa ini tahu kalau kompri itu ya sebatas udah dapat sertifikat ya langsung ajukan, udah selesai sertifikatnya langsung di kayak suka-sukanya gitu kan Bu ya? Iya. Jadi kan sertifikat kita itu untuk apa? Ke depan apa maksudnya bagi mahasiswa itu? Pertama kan memang juga syarat untuk ini ya. Syarat untuk mengikuti ujian gitu ya, ujian meja hijau tentunya. Kemudian yang kedua kan karena kita ada SKPI, sekurang-kurangnya kita berharap di masyarakat nanti kalau ada yang kemalangan ya, tau-taunya dia nggak ada anaknya misalnya, ya tentu kita lah yang punya empati ya untuk ikut sebagai penyelenggaraan jenazah. Kadang-kadang kalau ada Bilalnya standby, kadang-kadang Bilal ini entah sakit dia, entah apa dia, disitulah kita dibutuhkan. Dan kalau bisa pun nanti kita berharap bagaimana yang sertifikat kompri kita kan ada sertifikat SKPI juga ya. Kalau bisa jadi imam kenapa tidak gitu loh, imam jadi sholat di penyelenggaraan jenazah gitu. Kalau anaknya tidak ada, keluarganya tidak ada gitu misalnya. Jadi manfaatnya itu karena sudah ada sertifikat itu, maka kita kan harus hati-hati dalam penilaiannya. Masa sih ketika dia nggak hafal misalnya takbir ketiga kita luluskan aja, nanti di masyarakat gimana dia mau ini gitu. Berarti emang harus benar-benar lah ya Bu ya? Iya, selama ini memang BIM melakukan yang benar-benar gitu. Cuma yang merasa nggak benar itu kadang-kadang orang yang mau ingin mudah-mudah. Benar itu. bahkan ada orang yang ingin menakut-nakutin lah ya. Bahkan menakut-nakutin lebih seram lagi kan mencekam ya gitu. Sehingga jadi kayak ngumpul gitu informasi-informasi hoax gitu. Itu tadi makanya Ibu katakan ya. Kita kan selaku jurusan komunikasi, dan Ibu juga ngajarnya di FISIP ya, AIK-nya gitu. Mari ya bersama-sama kita berdakwah ya, saling bergandengan tangan mahasiswa, dosen AIK-nya ya, kemudian bersama dosen-dosen lain. Ayo mari sama-sama kita ini kan, karena ini urusannya kan mengantarkan orang untuk beribadah, dan ini kan urusan akhirat kan. Iya, benar itu.
urusan akhirat. Saya ibu selalu bilang sama mahasiswa, sayangilah kedua orang tua kamu, saya bilang gitu. Bagaimana supaya mereka mengharapkan sesuai dengan target, maka Anda ikutilah targetnya gitu. Ya. Bu, kira-kira Bu, ada lagi nggak Bu yang mau Ibu sampaikan seputar kompri gitu? Kalau Ibu menyampaikan ya, yang terakhir ini apa ya statementnya ya, nggak perlulah ditakuti ya ujian kompri itu, karena itu untuk diri kamu gitu loh, diri mahasiswa itu sendiri. Keuntungannya ya untuk dirinya gitu, keluarganya, dan nanti masyarakatnya gitu ya. Kedua, sampaikanlah isu-isu yang benar gitu ya, jangan menakut-nakuti. Kemudian BIM juga sudah melakukan monitoring evaluasi, jadi apa-apa kira-kira misalnya nanti tumpang tindih dan seterusnya itu kita sudah perkecil, artinya bagaimana kita mengurangi sehingga tidak ada kejenuhan gitu dan seterusnya. Itu yang kita harapkan. Dan yang terakhir sekali tentunya kerjasama bahwa segala sesuatu yang misalnya kita temukan mahasiswa kita yang tidak sholat dan seterusnya, jangan mengatakan bahwasanya ini tugasnya BIM, ini tugasnya dosen AIK, jangan. Tapi ini tugas kita bersama sebagai umat Islam ya, saling mengingatkan dakwahnya. Jangan mengatakan percuma sudah dikiam, udah ini hasilnya apa, nggak sholat, hasilnya apa, nggak ini nggak itu. Nah itu kan kita sudah menyampaikan, maka kata Rasulullah, dakwah itu jangan pernah berhenti, tapi lakukanlah secara terus-menerus sampai mereka sadar. Bagaimana paman Rasulullah itu ketika dia meninggal dalam kondisi dia tidak Islam, padahal dia membantu Rasulullah untuk menyiarkan Islam. Ini bagaimana? Nah, apalagi kita ya kan. Yuk lo sama-sama, kan kita tidak juga ada pemaksaan. Kalau mahasiswanya udah disampaikan nggak juga gitu. Orang azan dia selfie pula misalnya ya kan. Nah itu tanggung jawab apa harus kami yang harus ke sana, kan tidak. Sebetulnya kalau kita mau dirikan kampus Islam itu harus ada sapam dong perempuan misalnya di situ yang nggak sholat, dek jangan dulu ini ya, ini orang lagi apa ya, lagi sholat berjamaah di masjid, atau orang sholat berjamaah di masjid ini 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu kejadian orang sholat di masjid, dia di emperan pinggir itu berdua-dua cowok cewek di situ cerita ketawa-ketawa itu dulu. Tapi setelah kita ada mentoring, kiam, itu udah mulai berubah. Nah, tapi sekarang muncul lagi. Kalau udah ujian meja hijau kan nanti ada tuh bunga, karangan bunga yang dikasih, apa namanya itu? Buket ya, Bu ya? Buket. Buket itu dikasih, mereka selfie. Kadang lupa dia azan. Terakhir nanti yang disalahin apa? Nah, itulah, udah kiam, udah ini, tapi masih ada juga yang foto-foto selfie kayak gitu. Nah, ini kan tugas kita bersama. Apalah salahnya? Nah, ayo kita kesana kan gitu. Sebetulnya sistem yang kita pakai sama dengan kita bagaimana sosialisasi, tidak boleh merokok. Kan masih banyak juga yang merokok. Jangankan mahasiswanya, dosennya pun masih ada yang merokok kan gitu. Tapi kan diperkecil kan, artinya dengan ada seperti itu lambat laun kan lancar kaji, lancar yang dilihat itu kan menjadi perubahan-perubahan gitu. Bagi Ibu terakhir adalah selalulah mencerahkan untuk bagaimana atmosfer Al-Islam Kemuhammadian ini di UMSU ini menjadi suatu yang mencerahkan dan berkemajuan. Itu saja harapan dari Ibu ya. Jadi Bu, ala bisa karena terbiasa. Benar, gitu. lancar kaji karena diulang. Tapi jangan pula lancar kaji karena diulang gara-gara itu nggak selesai pula 3 tahun setengah ya kan. Ada pula yang protes begitu nanti ya kan. Itu tuh aja bosan, mencekam dan seterusnya. Jadi semuanya tuh harus mencair. Kan kata dekannya kan selalu riang gembira, bisdah katanya kan. Nah, kita ikutin aja begitu, bagaimana gitu, nggak ada yang sulit gitu loh. Baik Ibu, tak terasa akhirnya kita sudah di akhir acara ya Bunda ya. Nah jadi untuk teman-teman, dengan udah adanya nih penjelasan dari Bunda gitu kan mengenai kompri, jadi jangan takut-takut lagi untuk langsung daftar aja komprinya biar langsung tercicil untuk SKPI-nya gitu. Jadi jangan mau dengar asupan-asupan dari luar yang mengatakan bahwasanya BIM itu menakutkan, kompri itu menakutkan. Kalau nggak lulus tahun depan. Ya, kalau lulus tahun depan terus hafalan juga harus dihafal 1 buku. Enggak benar itu. Gitu enggak ya teman-teman, jadi sobat-sobat harus benar-benar beranikan diri lagi, mantapkan diri lagi, perdalam lagi hafalannya, perdalam lagi ilmu-ilmunya, karena itu juga seperti pesan kata Bunda itu untuk diri kita sendiri dan untuk kepentingan umat-umat yang lainnya gitu ya Bunda ya. Nah jadi untuk teman-teman ya gitu ya kan, sekilas itu saja penjelasan dan podcast kita hari ini mengenai kompri bersama Ibu Rahma Hamini. Baik, jangan lupa ya teman-teman, untuk semua penonton podcast kita hari ini jangan lupa subscribe YouTube dan channel ini. Terus jangan lupa follow sosial medianya di Instagram IMM Visip UMSU dan Instagram BIM UMSU ya Bunda.
Ya, BIM UMSU. ya BIM_UMSU. Jadi kalian bisa lihat semua seputar informasi kompri, mentoring maupun yang seputar apa di Instagram BIM UMSU gitu ya Bunda ya. Baik, akhir kata saya Vida undur diri dan narasumber saya Ibu Dr. Nurama Amini juga mengundurkan diri. Saya akhir dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKIMM Visible is the best. Iya, the best. Luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih.